Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sahabat pemirsa Assalam TV rahimakumullah. Tatkala seorang gadis yang orang tuanya menikahkannya dengan seorang calon suami pilihannya, di saat walinya atau orang tuanya mengikrarkan, angkahtuka wa zawwajtuka, aku nikahkan Anda dengan putri saya. Kemudian sang calon suami menyaut dengan sebuah balasan, qabiltu nikahaha. Maka mulai saat itu telah terjadi sebuah perpindahan perwalian. Seorang anak gadis yang semula walinya adalah ayahnya, maka tatkala terjadi ijab qabul, tatkala terjadi akad nikah, maka perwaliannya saat itu juga berpindah kepada suaminya yang baru, yang telah qabul, yang telah menerima perjanjian misaqan ghalidha dengan wali si perempuan. Ya. Sahabat Assalam TV rahimakumullah. Maka di sini dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang peran, tugas dan tanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai wali. Ya. Seorang suami sebagai wali atas istrinya. Seorang ayah sebagai wali atas anak-anaknya. Maka apa itu wali? Ya. Yang pertama, makna wali adalah pengayom yang mengayomi. Makna wali adalah pelindung yang melindungi. Ya. Sehingga seorang laki-laki tatkala sudah menerima perjanjian misaqan ghalidha, perjanjian akad nikah, terjadi sebuah serah terima antara wali seorang perempuan kepada dirinya, maka saat itu pula dia bertanggung jawab penuh atas istrinya untuk melindungi, untuk mengayomi istrinya hingga dunia dan akhiratnya. Bahkan tatkala Allah memberikan karunia putra putri dalam rumah tangga tersebut, maka seorang ayah berkewajiban, bertanggung jawab memberikan pengayoman, memberikan perlindungan. Bukan hanya perlindungan dalam dunia saja, melainkan perlindungan atas keselamatannya di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama waliyukumullahu war-rasul walladzina amanu. Sungguhnya wali-wali kalian adalah Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Sahabat pemirsa Assalam TV rahimakumullah. Ya. Maka perlindungan dan pengayoman ini adalah tanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga. Ya. Suatu ketika Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh seseorang mengenai anak-anaknya yang susah dibangunkan di pagi hari untuk sholat subuh. Maka beliau kembali bertanya terhadap orang tersebut, bagaimana seandainya anak-anakmu tertidur pulas dalam suatu rumah yang rumah tersebut sedang terbakar? Apa kira-kira yang akan engkau lakukan?
Maka orang tersebut menjawab, tentu saja akan saya bangunkan dan akan saya ajak dia segera keluar supaya terselamatkan dari kebakaran yang menimpa rumah tersebut. Lalu bagaimana jika dia tidak mau? Dia enggan. Dia tidak mau bangun. Maka orang tersebut menjawab, maka saya akan paksa dia untuk bangun. Bahkan ketika tidak bangun akan saya seret keluar supaya dia terselamatkan dari kebakaran. Maka Hasan Al-Basri pun memberikan nasihat. Dah begitulah ketika anak-anakmu enggan melaksanakan sholat subuh, ketika anak-anakmu susah sekali dibangunkan untuk melaksanakan kewajiban sholat subuh. Ya. Sebab ketika engkau membiarkan anak-anakmu tidak sholat subuh, artinya engkau telah membiarkan anak-anakmu terancam dengan siksanya Allah neraka. Sahabat, pemirsa As-Salam TV rahimakumullah, kita lihat pada hari ini betapa banyak di antara kaum muslimin, di antara para orang tua, para pemimpin rumah tangga, para suami, para ayah yang tidak peduli terhadap keselamatan anggota keluarganya dari siksa Allah di neraka. Tidak jarang di antara kaum muslimin membiarkan anak-anaknya berbuat maksiat. Bercampur baur antara laki-laki perempuan, bahkan terjerumus kepada pergaulan bebas. Bercampur baur antara pria dan wanita. Sehingga tidak jarang terjadi sebuah kejadian kehamilan di luar pernikahan. Maka hal ini adalah karena kurang perhatiannya orang tua, karena ketidakpeduliannya orang tua dengan siapa anak-anaknya bergaul, dengan siapa anak-anaknya bermain, sehingga ini bisa terjadi. Maka nanti di akhirat kelak pasti orang tua akan ditanya oleh Allah, apakah orang tuanya sudah melindungi anak-anaknya dari perbuatan maksiat? Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, sehingga kita sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai suami, kita sebagai ayah dari anak-anak kita, maka kita memiliki tanggung jawab yang besar yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah, yakni menyelamatkan anggota keluarga kita. Jangan biarkan istri dan anak-anak kita terjerumus dalam maksiat. Kita harus tanamkan nilai-nilai akidah tauhid dalam jiwa mereka. Kita harus tanamkan keyakinan, keimanan dalam jiwa keluarga kita, sehingga kita tatkala nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menunaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Sahabat pemirsa As-Salam TV rahimakumullah. Kemudian makna wali yang kedua adalah wali adalah teman setia. Satu sama lain saling melindungi, bahkan saling mementingkan kesenangan, kebahagiaan satu sama lain. Tidak akan bahagia dirinya manakala orang-orang yang disayanginya, orang-orang yang dicintainya juga tidak bahagia. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau jadikan golongan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Janganlah engkau jadikan golongan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Janganlah engkau jadikan golongan Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia kalian. Kenapa demikian? Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain.
sebagian mereka saling melindungi, saling mengayomi dengan sebagian yang lain. Sebagian mereka saling membela atas sebagian yang lain. Sebagian mereka menjadi teman setia atas sebagian yang lain. Sahabat As-Salam TV rahimakumullah, kita bisa saksikan hari ini akibat tidak berjalannya fungsi wali pada suami terhadap istrinya. Kita bisa saksikan hari ini akibat tidak berjalannya fungsi wali, orang tua sebagai wali atas anak-anaknya. Banyak hari ini anak-anak yang terjerumus pada pergaulan bebas. Banyak hari ini anak-anak yang menyia-nyiakan sholat. Banyak pada hari ini anak-anak yang orientasinya hanya duniawiyah saja. Dan banyak para orang tua, para suami yang lebih mengkhawatirkan terhadap istri dan anak-anaknya hanya sisi kesenangan duniawiyah saja. Ya. Terhadap keselamatan akhirat, banyak sekali di antara para suami dan para orang tua yang tidak mempedulikan. Sehingga yang terjadi hari ini, akibat tidak berjalannya fungsi wali tersebut, orang tua lebih mengkhawatirkan ketika anak-anaknya tidak bekerja, sehingga tidak mendapatkan penghasilan. Atau anak-anaknya yang sudah bekerja penghasilannya hanya sedikit, penghasilannya kecil, daripada ketika anak-anaknya atau istrinya terjerumus dalam perbuatan maksiat, ya. Terjerumus dalam kebiasaan-kebiasaan buruk dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, sahabat pemirsa As-Salam TV rahimakumullah, maka bagaimana fungsi wali ini kita tegakkan dalam rumah tangga kita? Bagaimana dalam rumah tangga kita sebagai suami menjadi wali atas istri kita, menjadi pelindung, pengayom, menjadi teman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimana fungsi wali kita tegakkan dalam rumah tangga kita sebagai ayah, memberikan perlindungan, pengayoman terhadap anak-anak, khususnya perlindungan terhadap tujuan dalam kehidupan di dunia ini, tujuan hidupnya dalam kehidupan di dunia ini, orientasi hidup dalam kehidupan dunia ini, sehingga orang-orang yang beriman dan bertakwa tidak sama sekali mengkhawatirkan tentang bagian rizki yang sedikit yang diberikan oleh Allah kepada istri dan anak-anaknya, tapi lebih mengkhawatirkan tatkala istri dan anak-anaknya keluar dari jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat As-Salam TV rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.